Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah sampai di hadis yang ke-17 ya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Wa an Abi Hurairah ban icritake dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu karidhah Allahu pasal Allah anhu dari Abu Hurairah qal ada Abu pasal Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ada Abu Rasulullah pasal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sapa-sapa orang tabas atobat pasareman tabas atobat pasareman qabla sebelum an tatlu aku tu mattah asyamsu panapa areh min maghribiha dari bunbaraan ya areh taba makah atobat taba maka neremah taubadah taba maka neremah taubadah Allahu pasara Allah alaihi atas orang kenikah man. Jadi di hadis ini masih dalam pembahasan taubat, di mana hadis ini menjelaskan akan pintu taubat, kapan terbukanya dan kapan pintu taubat akan tertutup. Di sini sesuai dengan riwayat Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr, jangan lupa. Jadi ada 33 pendapat mengenai nama asli dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama panggilannya, nama kunyahnya. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan riwayat Abu Hurairah? Man tabah qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang taubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi man tabah qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Jadi yang dimaksud orang yang taubat lalu taubatnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila taubatnya sudah memenuhi syarat-syarat taubat yang sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Di antaranya yang pertama harus menyesali perbuatannya zina misalkan wal iyadzubillah, maka ketika ia taubat harus menyesali semua perbuatannya. Dan juga diantaranya lagi syarat taubat harus mempunyai keinginan tinggi agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sudah ia perbuat. Kemudian diantara syaratnya adalah al-iqla' al-nadam. Juga ada lagi apabila hakul adami harus mengembalikan hakul adami yang diambil apabila dosanya berupa mengambil hak orang lain, harus dikembalikan tuh hak. Apabila taubat sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka Allah pasti akan menerimanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi ini, taballahu alaihi, Allah akan menerima taubatnya. Jadi dari hadis ini kita bisa paham bahwasanya pintu taubat itu terus terbuka. Jadi kita semua nih masih mempunyai kesempatan untuk taubat. Kenapa? Karena pintu taubat masih terbuka untuk kita semua. Orang muslim, orang kafir mempunyai peluang untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau orang Islam
harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan taubat yang sudah ditetapkan. Tapi kalau orang kafir ingin taubat pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus masuk Islam terlebih dahulu. Apabila ada orang kafir yang taubat masuk Islam, husnul khotimah 80 tahun misalkan dalam keadaan kufur, kafir, sisa 1 hari dari kehidupannya dia rajin ibadah, lalu ia meninggal dalam keadaan iman pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua dosa yang ia lakukan selama 80 tahun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut akan dimasukkan ke surga dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat semua hambanya, yang muslim atau yang kafir. Jadi sampai sekarang kita masih mempunyai peluang besar, kesempatan besar untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mempunyai kebiasaan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah untuk taubat selama waktu masih ada, selama pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat itu bisa tertutup yang pertama apabila matahari sudah terbit dari arah barat. Kemudian yang kedua, ini akan dijelaskan di hadis yang selanjutnya. Setelah hadis ini, pintu taubat juga akan tertutup apabila sudah dalam keadaan sakratul maut, roh sudah dicabut dan sampai di kerongkongan kita. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Maka ketika itu juga pintu taubat akan tertutup walaupun matahari belum terbit dari arah barat. Itu pintu-pintu taubat akan tertutup. Semoga kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat. Amin ya rabbal alamin. Taballahu alaihi, apabila ada seorang yang taubat sesuai dengan ketetapan taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah wajib? Nih misalkan ada orang taubat pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat ketentuan taubat. Apakah wajib bagi Allah, atas Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita? Tidak. Jadi Allah tidak ada istilah wajib, diwajibkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah wajib melakukan sesuatu, tidak. Jadi kaidahnya tidak ada kata-kata wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu murni karunia dari Allah dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua nih akan masuk surga kelak di akhirat itu bukan dengan perbuatan kita setiap hari. Jadi itu tidak ada apa-apanya dibanding kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita akan masuk surga, amin ya rabbal alamin. Tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadakumul jannata amalu. Sungguhnya tidak akan masukkan kalian ke surga perbuatan kalian ini. Qal wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana. Sampai antum, kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Iya. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali saya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa tandanya? Bahwasanya kita tidak boleh sombong dengan perbuatan kita setiap hari. Semuanya harus dirujukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita tidak bisa melaksanakan aktivitas setiap hari, tidak bisa sholat, tidak bisa melakukan ibadah-ibadah lain. Semuanya itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak wajib menerima taubat kita.
Tapi Allah itu janji. Allah itu janji bahwasanya kita akan diterima taubatnya. Taballahu alaihi. Sabda Nabi taballahu alaihi, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berkata bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyun yuha. Semuanya itu murni karena wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berarti taballahu alaihi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah janji akan menerima taubat kita, tapi Allah tidak wajib menerima taubat kita. Tapi perlu kita yakini bahwasanya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harus tanamkan di hati kita. Bahwasanya Allah tidak wajib menerima taubat kita. Semua kalau orang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala murni karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan. Tentunya taubat orang kafir juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi saya baca lagi hadisnya. Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk taubat, amin ya rabbal alamin. Mungkin pertemuan kali ini sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.